Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini ada salah satu requestan dari salah satu subscriber AA nih. Dimana kasusnya ini terjadi di India dengan sangat menyedihkan. AA minta dari kalian semua untuk siapkan batin dan raga kalian ya ketika mendengar kasus ini. Karena kalau menurut AA, benar-benar sedih banget. Oh ya, sebelum masuk ke kasusnya, AA mau minta bantuan uluran tangan kalian nih untuk berdonasi buat membangun rumah Mak Titi yang udah bolong atapnya, serta dindingnya ini udah jebol. Biasanya kalau hujan melanda, rumah Mak Titi pasti bakalan banjir, apalagi kalau malam. Pasti Mak Titi merasa kedinginan karena dindingnya yang jebol. Mak Titi ini tinggal di daerah Bandung nih lur. Dia berusia 80 tahun, anaknya sendiri berumur 68 tahun dan belum menikah karena harus mengurus Mak Titi. Mirisnya lagi, anaknya mengalami gangguan mata, jadi nggak bisa melihat jelas. Penghasilan anaknya ya cuma 15.000 hingga 25.000 per hari dari hasil kerja serabutan. Jadi buat kalian yang mau bantu, AA kasih link kita bisanya ya di deskripsi. Berapapun yang kalian donasikan, pastinya beliau akan sangat berterima kasih dan ikhlas. Untuk update donasi terkumpulnya berapa, nantinya AA bakal update di komunitas YouTube ya. India adalah salah satu negara yang memiliki kasus pelecehan yang cukup tinggi, di mana setiap 15 menit itu ada kasus pelecehan yang terjadi di sana. Kasus kali ini juga cukup mengiris hati, khususnya bagi kaum perempuan yang mendengar kisah ini. Kasus tersebut menimpa seorang gadis bernama Jyoti Singh yang masih berusia 23 tahun. Dia lahir dan juga besar di New Delhi. Orang tuanya berasal dari sebuah desa kecil di distrik Balia di Uttar Pradesh, India. Meskipun dia dibesarkan oleh orang tua yang berasal dari desa, tapi Jyoti dibesarkan dengan cukup baik, dan ayahnya pun juga sangat mendukung dia dari segi pendidikan. Ayahnya Jyoti rela menjual tanahnya. Dia juga bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya si Jyoti. Jyoti pun akhirnya berkuliah di jurusan kedokteran, dan pada saat itu dia magang sebagai fisioterapis. Jyoti dikenal oleh teman-temannya sebagai orang yang pintar dan selalu menjadi nomor satu di kelasnya. Namun naasnya, suatu hari ada peristiwa menyedihkan yang harus menimpa dirinya dengan sangat gila. Di tanggal 16 Desember 2012, Jyoti bersama teman laki-lakinya bernama Awindra Pratap Pandey pergi nonton bioskop di Saket, Delhi Selatan pada malam hari. Pada pukul 9 malam, mereka pulang menggunakan bis di daerah Munirka menuju Dwarka. Di dalam bis itu terdapat 6 orang pria, termasuk pengemudinya. Sebelum mereka naik, Jyoti dan temannya bertanya-tanya, apa benar ini bus menuju Dwarka? Si supir pun menjawab, iya benar, bis ini menuju Dwarka. Dan pada akhirnya, mereka masuk ke dalam bis tersebut. Di dalam perjalanan, Awindra udah mulai curiga karena bisnya ini nggak melewati tempat tujuan mereka. Yang bikin makin curiganya lagi, bis kota India yang biasanya dalam keadaan terbuka, ini malah menjadi tertutup dengan rapat. Akhirnya si Awindra bertanya kembali kepada supirnya, apa benar ini tujuan ke arah Dwarka? Si supir langsung membentak untuk menyuruhnya diam dan duduk aja. Pada saat itu 5 penumpang lainnya mulai melakukan tindakan-tindakan yang gak menyenangkan bagi Jyoti dan Awindra. Risih dengan hal tersebut, Awindra meminta untuk diturunkan dari bus. Tapi tiba-tiba, kelima penumpang tersebut langsung mengeroyok Awindra dengan tongkat baseball hingga pingsan dan mulutnya langsung disumpal. Anehnya si supir malah diam aja melihat penumpangnya diperlakukan seperti itu. Curiganya, si supir ini sepertinya merupakan komplotan dari 5 penumpang tersebut yang ikut terlibat. Jyoti yang panik melihat hal itu, langsung minta tolong dan berteriak untuk menghentikan busnya. Akan tetapi, 5 orang penumpang tadi langsung menyeret dia ke belakang bis dan menghantamnya dengan tongkat. Gak hanya sampai di situ aja nih guys. Satu persatu dari 5 penumpang tadi mulai menggauli Jyoti secara bergiliran. Yang bikin lebih mirisnya lagi, pas AA riset kasus ini, salah satu dari 5 orang itu ada yang memasukkan gagang dongkrak ke dalam ituannya guys. Salah satu dari pelaku ini sempat mengatakan kalau dia ini melihat semacam tali yang keluar dari itunya Jyoti.
Dan ternyata yang keluar itu bukan tali, melainkan isi perutnya Jyoti yang ketarik keluar. Meskipun Jyoti dikeroyok oleh 5 orang, dia tetap berusaha melawan dengan menggigit 3 pelaku. Dan bekas gigitannya masih kelihatan, sampai para pelaku ini tertangkap oleh pihak berwajib. Setelah mereka melakukan itu, Jyoti dan Awindra langsung dilempar dari bis ketika bis masih dalam keadaan berjalan. Mereka pun ditemukan oleh pejalan kaki sekitar pukul 11 malam. Pejalan kaki tersebut langsung menelpon kepolisian Delhi dan membawa mereka ke rumah sakit. Di tanggal 19 Desember 2012, Jyoti menjalani operasi kelima untuk memperbaiki isi perutnya. Di dalam masa perawatannya, kondisi Jyoti sering berubah-ubah, kadang stabil, kadang kritis. Pokoknya benar-benar parah banget deh kondisinya. Beberapa hari kemudian, Jyoti diputuskan untuk diterbangkan ke Singapura dan mendapatkan perawatan di rumah sakit besar yang memadai alatnya. Selama dirawat di Singapura, Jyoti malah mengalami hal-hal yang berbahaya, di mana dia mengalami kerusakan otak, radang paru-paru, dan juga infeksi perut. Namun yang lebih kasihannya lagi, Jyoti meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2012. Pihak berwajib akhirnya juga berhasil menangkap beberapa tersangka dalam waktu 24 jam setelah laporan pelecehan dan penyerangan tersebut. Awindra pun juga menjadi saksi untuk membantu kepolisian serta menggambarkan sketsa wajah para pelaku. Para pelaku terdiri dari Ram Singh yang menjadi supir, Mukesh Singh yang merupakan saudara dari Ram, Vinay Sharma yang merupakan instruktur gym, Pawan Gupta, seorang penjual buah, Akshay Thakur yang datang ke Delhi untuk mencari pekerjaan. Terakhir ada seorang pemuda bernama Efros. Menurut pengakuan para pelaku, mereka semuanya awalnya tuh berencana untuk bertemu dan minum-minum. Mereka menyewa sebuah bus yang sebenarnya nggak diizinkan untuk beroperasi di Delhi karena kondisi jendela bis yang gelap. Sebelum mereka mengangkut Jyoti dan Awindra, ternyata mereka sempat menaikkan satu penumpang seorang pria yang bernama Ramadir Singh. Dia itu merupakan seorang tukang kayu. Modusnya pun juga sama. Mereka bakalan bilang kalau bis ini menuju ke lokasi tempat tujuan penumpang yang diinginkannya. Setelah Ramadir Singh ini naik ke atas bus, dia langsung dirampok. Setelah dirampok, Ramadir langsung dibuang juga ke jalanan. Namun bedanya, Ramadir ini sempat melaporkan hal ini kepada 3 polisi yang sedang melakukan patroli. Tapi sayangnya mereka nggak menggubris laporan dari Pak Ramadir ini dengan alasan tempat kejadian perkaranya itu nggak berada di ruang lingkup tugas mereka. Namun seandainya para polisi ini menindaklanjuti laporan tersebut, mungkin aja kejadian gila yang terjadi terhadap Jyoti nggak bakalan terjadi. Gara-gara kasus ini, protes dari publik pun terjadi selama beberapa waktu dan menimbulkan unjuk rasa besar-besaran di India. Puluhan ribu orang juga menandatangani petisi online yang udah ditandatangani untuk memprotes insiden tersebut. Negara-negara lain seperti Nepal, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, dan Paris juga mengecam aksi itu untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Proses sidang bagi para pelaku dilakukan pada tanggal 3 Januari 2013. Namun parahnya, beberapa pelaku sempat membantah tuduhan kalau mereka melakukan hal gila itu terhadap Awindra dan Jyoti. Bahkan, yang lebih gilanya lagi, mereka malah menyalahkan korban karena seharusnya nggak menggunakan transportasi umum. Dan gak sepatutnya juga mereka berjalan berdua aja di depan umum karena hubungan mereka belum menikah. Pengacara dari sang pelaku juga bilang, seharusnya Awindra bisa menjaga Jyoti dengan baik. Dia pun dinilai gagal dalam menjaga Jyoti. Aduh, kok bisa ya pengacaranya ngomong kayak gitu? Kelima pelaku yang usianya udah dewasa ini akhirnya mendapatkan hukuman setimpal, yaitu hukuman mati dengan cara digantung. Namun pada tanggal 11 Maret 2013, sang supir bernama Ram Singh ditemukan gantung diri di dalam selnya pada pukul 6 pagi. Sementara untuk Efros, yang merupakan pria berusia 17 tahun, hanya dihukum 3 tahun penjara karena dinilai masih di bawah umur menurut hukum peradilan India. Sisanya 4 orang pelaku dihukum gantung pada tanggal 20 Maret 2020 setelah melalui proses peradilan yang sangat panjang. Karena kasus ini,
Masyarakat India disuruh merubah regulasi undang-undang tentang perempuan agar diperbarui dan gak menimbulkan banyak korban lagi. Oh ya, buat kalian yang masih kurang puas dengan kasus ini, kalian bisa langsung aja nih nonton dokumentarinya berjudul India Doctor. Dokumentarinya sendiri juga dikecam ditayangkan di India karena takut akan membuka luka lama bagi para korban, terutama bagi para wanita di India. Nah, mungkin segitu dulu ya kasus kali ini. Semoga kalian para kaum perempuan harus bisa lebih hati-hati lagi dimanapun kalian berada. Karena jujur aja, di Indonesia sendiri pun juga masih sering terjadi nih pelecehan di transportasi publik secara terang-terangan. Atau kalau bisa, mulai dari sekarang, kalian harus bawa semprotan bubuk merica nih, buat nyemprot mata pelaku kalau kenapa-napa. Dan cara paling gampangnya ya, tendang aja itu alat vitalnya pelaku. Dijamin langsung kesakitan minta ampun. Karena jujur aja, dulu pas AA main bola, kena bagian itunya rasanya tuh maknyus banget deh. Oh ya, sebelumnya AA mohon maaf ya, kalau ngomongnya agak aneh, karena AA lagi pakai behel nih, buat rapin gigi. Karena kan rapin cinta aja susah, jadinya rapin gigi aja deh ya. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa terhibur setelah melakukan berbagai aktivitas yang melelahkan ya lur. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.